Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang invasi Amerika Serikat ke Afghanistan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Tahukah kamu apa itu peristiwa WTC 11 September yang menggemparkan dunia? Peristiwa tersebut merupakan sebuah insiden yang menelan korban kurang lebih 3.000 orang. Bahkan peristiwa ini diyakini sebagai konspirasi terbesar sepanjang abad 21. Lantas seperti apa sih peristiwa yang sebenarnya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Awal invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pada 7 Oktober 2001 silam, kurang dari sebulan setelah serangan 11 September WTC yang menewaskan sekitar 3.000 orang di Amerika. George W. Bush menuduh Osama bin Laden sebagai aktor utama penyerangan 11 September 2001. Osama bin Laden diduga disembunyikan oleh Taliban di Afghanistan. Presiden Bush meminta Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, tetapi Taliban menolak. Mereka meminta bukti-bukti yang lebih jelas kepada Amerika Serikat. Namun Amerika menolak dan menganggap permintaan Taliban sebagai hal yang mengulur-ngulur waktu. Aliansi Utara Afghanistan menyediakan mayoritas pasukan dengan dukungan dari Amerika dan negara-negara NATO, antara lain Britania Raya, Prancis, Belanda, dan Australia. George Bush meluncurkan operasi kebebasan abadi di Afghanistan. Dalam beberapa minggu, pasukan pimpinan Amerika berhasil menggulingkan Taliban yang berkuasa sejak 1996. Sekitar 1.300 tentara Amerika mendarat pada November 2001. Lalu meningkat menjadi hampir 10.000 pada tahun berikutnya. Dengan runtuhnya rezim Taliban dapat mendorong perekonomian Afghanistan, sistem kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara umum meningkat di kota-kota besar. Pekerjaan rekonstruksi dan pembangunan pun mulai berjalan. Dan pekerjaan baru bagi rakyat Afghanistan bermunculan, sehingga keadaan pada saat itu membawa optimisme bagi warganya. Diselingi perang Irak, optimisme warga Afghanistan tidak bertahan lama. Perhatian Amerika teralihkan dari Afghanistan ketika pasukan Amerika menyerang Irak pada Maret 2003 untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Taliban yang sempat terpecah dan kelompok lainnya kemudian berkumpul kembali di benteng mereka di Afghanistan Selatan dan Timur. Di sana mereka melakukan perjalanan antara pangkalan di daerah kesukuan Pakistan dan melancarkan serangan. Pada 2008, Komando Amerika di Afghanistan meminta lebih banyak personil. Bush lalu mengirimkan tentara tambahan, sehingga totalnya menjadi 48.500 yang dikerahkan. Penambahan 100.000 pasukan Amerika Serikat. Pada 2009, Barack Obama, presiden terpilih yang berjanji akan mengakhiri perang Irak dan Afghanistan, justru menambah jumlah pasukan Amerika Serikat sekitar 68.000. Pada Desember mengirim 30.000 tentara lagi. Tujuannya untuk menghalangi tumbuhnya serangan Taliban dan memperkuat institusi Afghanistan. Tahun 2010 sekitar 150.000 orang tentara asing dikerahkan di Afghanistan. 100.000 diantaranya adalah tentara Amerika. Pada 2 Mei 2011 Osama bin Laden berhasil tertangkap dan tewas dalam serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat di Abbottabad. Kemudian 2 Mei 2011 pasukan Amerika melakukan tes DNA untuk memastikan kematian Osama. Muncul juga teori konspirasi yang menyatakan bahwa Osama bin Laden sebenarnya sudah meninggal pada Desember 2001 atau karena sakit pada tahun 2006. Dan klaim pembunuhan pada 2011 merupakan bagian dari kampanye Barack Obama untuk pemilu mendatang. Aliansi NATO mengakhiri misi tempurnya di Afghanistan pada 2014, tetapi sekitar 12.500 tentara asing,
9.800 diantaranya adalah Amerika, tetap melatih pasukan Afghanistan dan melakukan operasi anti-teroris. Di tengah serangan Taliban yang meluas, keamanan negara itu memburuk dan cabang kelompok ISIS juga menjadi aktif pada tahun 2015. Operasi Kebebasan Abadi berubah nama menjadi Operasi Penjaga Kebebasan. Presiden Donald Trump membatalkan jadwal penarikan Amerika dan mengirim kembali ribuan tentara lagi pada Agustus 2017. Tapi serangan mematikan naik berlipat ganda, terutama terhadap pasukan pemerintah Afghanistan saat ini dan Amerika, yang kemudian secara drastis meningkatkan serangan udara. Perundingan Amerika Serikat dan Taliban. Pada 2018, perwakilan Amerika Serikat dan Taliban secara diam-diam membuka pembicaraan di Doha yang berfokus pada pemotongan jumlah tentara Amerika di Afghanistan. Sebagai imbalannya, Amerika menuntut agar Taliban mencegah Afghanistan digunakan sebagai sarang gerakan ekstremis. Tanggal 29 Februari 2020, Amerika dan Taliban menandatangani kesepakatan bersejarah yang membuka jalan bagi penarikan semua pasukan asing dari Afghanistan pada Mei 2021. Taliban sebagai imbalannya menawarkan beberapa jaminan keamanan dan setuju mengadakan pembicaraan damai dengan pemerintah Afghanistan. Pembicaraan intra-Afghanistan dimulai pada September 2020, tetapi kasus kekerasan meningkat dan Taliban disalahkan atas berbagai serangan yang menewaskan aktivis, politisi, jurnalis, dan wanita karir terkenal. Taliban merebut kembali Afghanistan. Jumlah pasukan pada akhir masa kepresidenan Trump bulan Januari 2021 turun menjadi 2.500 karena dukungan untuk aksi militer berkurang. Pada April, NATO memulai penarikan serentak misinya yang melibatkan 9.600 tentara. Presiden Joe Biden mengatakan dia akan tetap pada kesepakatan dengan Taliban, tetapi menunda batas waktu penarikan hingga 11 September 2021. Para pejabat Amerika pada 2 Juni mengumumkan keberangkatan semua pasukan Amerika dan NATO dari Bagram, pangkalan udara terbesar Afghanistan. Pada 15 Agustus 2021, Taliban menyerbu Kabul. Sebagian warga Afghanistan dan orang asing bergegas ke bandara untuk masuk penerbangan evakuasi. Lebih dari 123.000 orang akhirnya diterbangkan dari Kabul. Hanya beberapa jam sebelum batas waktu 31 Agustus 2021, ribuan tentara Amerika yang terakhir terbang keluar. Perang terlama dijalani Amerika Serikat pun berakhir. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.